Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran Nahwu Dasar. Kali ini kita akan membahas marfu'atul asma yang nomor 5. Isim-isim marfu yang nomor 5 yang disebabkan oleh kana wa akhawatuha. Kita langsung mulai ya. Kana wa akhawatuha, kana dan saudara-saudaranya. Kana wa akhawatuha, kana dan saudara-saudaranya itu adalah af'alun, fi'il tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari, yang masuk pada mubtada dan khobar. Fatarfa'ul awwala wa yusamma ismaha. Lalu dengan masuknya kana ini dirofakkanlah yang pertama, yaitu mubtada'nya, dan dinamakan dia sebagai isimnya atau isim kana. Watan sibusani, dan dinasobkan yang kedua, yaitu khobar, wa yusamma khobaroha, dan dinamakan dia itu khobar kana. Ya, jadi kana itu memiliki amalan tarfaul isma wa tansibul khobar. Kalau masuk kana pada mubtada dan khobar, maka dia akan menyebabkan tarfaul isma, merofakkan isimnya, yang tadinya adalah mubtada berubah menjadi isim kana. Wa tansibul khobar, dan menasofkan khobarnya sehingga menjadi khobar kana. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh di bawah ini. Mislu, di sini ada contoh mubtada dan khobar sebelum dimasuki oleh kana. Misalnya di sini Allahu, ini kedudukannya sebagai mubtada. Dia ini marfu atau rofa. Tanda rofanya bisa dilihat di akhirnya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Sedangkan alimun ini kedudukannya adalah sebagai khobar mubtada. Dia juga di sini marfu dan tanda rofanya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Nah, lalu kemudian masuk kana, ya, sehingga menjadi kanallahu aliman. Nah, kalau kita lihat di sini setelah masuk kana, kata Allahu ini dia rofa, tanda rofanya adalah dhammah. Kedudukannya di sini bukan lagi sebagai mubtada, tetapi sebagai isim kana. Ya, namanya adalah isim kana karena sudah dimasuki oleh kana. Sedangkan aliman di sini posisinya adalah sebagai khobar kana. Kalau di sini dia marfu, tanda rofanya dhammah, sedangkan di sini dia mansub. Tanda nasabnya di sini adalah fathah. Kenapa? Karena dia isim mufrad dan kedudukannya sebagai khobar kana, bukan lagi sebagai khobar mubtada. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah Maryamu mujtahidatun. Maryamu mubtada, mujtahidatun khobar mubtada. Lalu masuk kanat. Nah, kenapa di sini ditambahkan tak ta'nis? Karena Maryamu ini perempuan ya. Jadi tak ta'nis ini adalah tak yang menunjukkan kata setelahnya ini perempuan. Kanat Maryamu mujtahidatan. Maryamu di sini sebagai isim kana, sedangkan mujtahidatan sebagai khobar kana. Dia mansub sebagai khobar kana. Selanjutnya al-waladani mujtahidani. Al-waladani mubtada, mujtahidani khobar mubtada. Al-waladani di sini dia marfu, tanda rofanya adalah alif karena dia isim tasniyah. Mujtahidani juga marfu sebagai khobar, tanda marfu'nya atau tanda rofa'nya di sini adalah alif karena dia sebagai isim tasniyah. Lalu kemudian dia dimasuki oleh kana sehingga menjadi kanal waladani mujtahidaini. Nah, kanal waladani mujtahidaini. Al waladani di sini kedudukannya sebagai isim kana. Dia rofa, tanda rofanya tentu adalah alif karena dia isim tasniyah. Mujtahidaini dia di sini mansub sebagai khobar kana. Tanda nasabnya di sini adalah huruf ya karena isim tasniyah. Jadi kan kita sudah paham kalau isim tasniyah itu ketika rofa dia menggunakan alif, ketika nasab dan jar dia menggunakan iya. Contoh berikutnya al-muslimuna sabiruna. Al-muslimuna mubtada,
yang marfu tanda rafa'nya wawu karena jamak muzakkar salim. Ketika masuk kana menjadi kanal muslimuna sabirina. Nah, al muslimuna isim kana, dia marfu tanda rafa'nya adalah wawu karena jamak muzakkar salim. Sabirina adalah khabar kana, dia mansub tanda nasabnya adalah ya karena jamak muzakkar salim. Selanjutnya al-bintani mujtahidatani, al-bintani mubtada, mujtahidatani khabar mubtada. Masuk huruf kana, masuk fi'il kana menjadi kanatil bintani mujtahidataini. Al-bintani di sini sebagai isim kanat, mujtahidataini sebagai khabar kanat. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kana dan saudara-saudaranya atau kana wa akhawatuha itu fungsinya adalah merofakkan mubtada sehingga berubah menjadi isimnya dan menasabkan khobar hingga berubah menjadi khobarnya kana. Gitu, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, teman-teman sekalian, kana ini kan punya saudara-saudara. Di sini dijelaskan akhawatu kana, saudara-saudaranya kana. Yang namanya saudara ini memiliki fungsi yang sama dengan kana. Jadi ini fungsinya sama, yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim kana, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Apa saja saudara-saudara kana? Yang pertama itu amsa, itu artinya memiliki makna itu apa, peristiwa itu terjadi di waktu sore. Asbaha memiliki makna peristiwa itu terjadi di waktu pagi, artinya pagi-pagi. Adha di waktu duha, zalla di waktu siang, bata di waktu malam. Soro artinya menjadi, laisa bukan atau tidak, mazala, manfaka, mafati'a, mabariha dan madama ini artinya hampir sama, yaitu selalu, senantiasa atau selama. Watu sama af'alun naqisah. Semuanya ini kana dan saudara-saudaranya ini dia disebut dengan af'alun naqisah, fiil naqis. Oke. Selanjutnya isim kana ini dibagi menjadi dua. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Nah, contoh isim kana yang zahir adalah kanallahu sami'an basira. Mana isim kana? Isim kana di sini adalah Allahu, terdiri dari isim zahir. Allahu ya artinya Allah, gitu kan. Nah, kemudian contoh yang kedua, kanatil banatu mujtahidatin. Isim kana yang mana? Isim kana di sini adalah al banatu. Dia rofa, tanda rofanya adalah dhammah karena dia ini termasuk jamak muannatsis salim. Selanjutnya yang isim kana dhamir, contohnya adalah kuntu aliman. Mana isimnya? Isimnya adalah tu. Ya, tu ini adalah dhamir muttasil yang bersambung dengan kana. Kana plus ana menjadi kuntu. Nah, tu ini artinya saya. Nah, dia ini termasuk isim dhamir. Nah, isim dhamir ini mahalnya nanti menduduki mahal rofa sebagai isim kana. Contoh yang lainnya, kuntum khaira ummatin. Kuntum di sini isim kananya adalah tum, ya. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Contoh yang lainnya lagi, kuntu maridon, sama dengan yang di atas. Di sini isimnya adalah tu. Saya sakit, artinya. Saya dalam keadaan sakit. Kemudian kanu zalimina. Nah, di sini isim kananya adalah dhamir mustatir takdiruhu hum, ya. Kanu zalimina, mereka itu adalah orang-orang zalim. Jadi isim kananya di sini adalah dhamir mustatir, yaitu hum. Gitu. Jadi isim kana itu bisa dari isim zahir, bisa juga dari isim dhamir. Selanjutnya di sini kana dibagi menjadi dua. Ya, kana ini dibagi menjadi dua. Ada kana yang sebagai fiil naqisah, ada yang tamah. Nah, apa pengertian dari dua pembagian ini? Kalau yang naqisah itu adalah ma yahtaju ila ismin wa khabarin. Jadi fiil naqis itu fiil yang membutuhkan isim dan khobar sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Contohnya di sini kana
Muhammadun nabiyan. Kana Muhammadun nabiyan. Muhammadun di sini kedudukannya sebagai isim kana, nabiyan sebagai khobar. Maka kana di sini disebut dengan fiil nakis. Nah, kalau yang apa namanya? Yang tammah itu adalah ma yahtaju ila fa'ilin, yang membutuhkan fa'il. Jadi fiil yang membutuhkan fa'il. Jadi kana itu kadang-kadang dia membutuhkan fa'il. Contohnya di sini kita ambil satu saja sebagai sampel. Kaifa kana aqibatul mukazzibin. Nah, di sini ada kana. Setelah kana itu ada kata aqibatu yang berperan sebagai fa'ilnya, bukan sebagai isim kana ya, tapi sebagai fa'ilnya. Karena di sini kana dia adalah fi'il tamah. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar dan kita akhiri video ini. Kita berusaha untuk singkat supaya tidak terlalu padat pembahasannya karena ini masih materi dasar. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.